Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi alur dengan AN Katro, channel yang membahas seputar mobil Suzuki Jimny dan Katana. Pembahasan kali ini kita membahas tentang termostat. Mungkin bagi teman-teman yang mempunyai mobil Jimny atau Katana nggak tahu ya, mobil ini ada termostatnya atau tidak. Tapi kebanyakan mobil pada Suzuki Katana itu mayoritas rata-rata saya temui itu tidak menggunakan termostat alias dicopot. Ya, mungkin permasalahan yang sering overheat. Katana itu terkenal dengan mobil yang sering overheat. Ya, mungkin entah dari perawatan atau keausan pada radiator atau gimana ya, kurang tahu ya lur ya. Nah, bagaimana cara mengetahui mobil kita itu sudah menggunakan termostat atau belum? Nah, mungkin teman-teman belum tahu letak termostat dan fungsi termostat. Ya, simak video saya sampai akhir. Saya akan sekilas menjelaskan tentang perbedaan mobil yang menggunakan termostat atau tidak. Secara fisik pun kita tidak bisa mengetahui ya lur ya, mobil itu menggunakan termostat atau tidak. Tapi ada ciri-ciri tertentu mengetahui saat mobil nanti dinyalakan. Dan ini bentuk dari termostat. Letak termostat itu berada di sini lur, di dalam sini. Ini ada berbentuk cekung ini. Ini di dalamnya tertanam termostat. Jadi fungsi dari termostat ini membuka kalau air pada mesin ini itu sudah panas, dia akan membuka. Ini ada katup yang sedang tertutup karena ini tidak panas. Kalau ini terkena panas 82 derajat Celcius ya lur, ini akan tertarik ke bawah sini, dan ini akan membuka, menyebabkan sirkulasi air radiator itu mengalir ke sini lur, ke dalam radiator. Sekarang kita nyalakan mobil biru ini yang tidak pakai termostat. Itu gimana waktu dinyalakan ya lor. Ini mobil ini kedua-duanya saat kondisi dingin, belum jalan ya lor. Ini sudah untuk settingan karbonnya ini sudah stabil loh, walaupun mobil ini keadaan dingin loh. Kenapa ya? Itu karena mobil yang tidak pakai termostat itu biasanya kalau waktu nyetelin karburator itu dia nggak sampai pada suhu yang diinginkan mesin, dan ini nggak pernah tercapai ya lur. Ini akan selalu di bawah, di C ini ya lur ya, kisaran segitu ya lur. Jadi untuk menyetel karburator mobil ini ya keadaan dingin ini lur. Nah, masalahnya kalau kita nggak pakai termostat dan kita setel pada kondisi dingin, ini nanti ya stabilnya di sekitar sini ya lur. Nah, di separuh gini atau di 700 rpm nya 100 gini ya, itu akan stabil. Masalahnya kalau nanti suhu ini akan naik lur, hampir separuh gitu lur, pada suhu ini hampir separuh, ini semakin ngejer lur. Jadi kalau kita setel pada
kondisi rata-rata mobil ini kan nggak panas ya loh, nggak bisa panas sampai 82 derajat Celcius. Ini nanti semakin panas waktu siang-siang, terik panas, suhu panas banget, ini bisa sampai 1000, bahkan bisa lebih ya loh. Ini nanti bisa lebih dari 1000 ini, kayak tetap ngecer gitu ya lor ya. Semakin dia panas semakin ngecer. Nah, ini yang nggak pakai termostat. Dan ini stabilnya, mesinnya stabilnya itu langsung ya, kayak langsung. Biasanya teman-teman ini langsung dibuat jalan, wah enak, langsung bisa untuk perjalanan. Padahal mesin belum panas. Untuk resikonya ya nggak tahu untuk jangka panjangnya. Untuk mobil yang belum panas dibuat jalan itu belum tahu. Dan ini pada knalpot. Pada knalpot ini cenderung bau bensin yang menyengat ya loh. Ini baunya pekat bensin, bau BBM. Jadi bisa disimpulkan mungkin pembakaran dalam mesinnya itu kurang sempurna ya lor ya. Karena panasnya belum mencapai suhu yang diinginkan mesin, jadi masih ada sisa bensin yang belum terbakar dan dibuang. Itu sayang sekali ya lor ya. Ini bau bensinnya ini cukup pekat, menyengat gitu ya lor. Walaupun di putih nanti juga bau bensin, tapi enggak semenyengat yang warna biru ini. Dan ini mobil yang warna putih. Ini tuh kalau dinyalain ya getar-getar dulu ya lor ya, deret gitu ya, karena mungkin asupan bensinnya kurang atau gimana ya lor ya. Dan ini nggak bisa langsung dinaikin lor. Nah, ini kalau dilepas gasnya itu cenderung mati ya lor. Ini harus pakai cuk. Nah, bentar. Ini mesinnya masih deret gitu. Ini nanti mesinnya enak itu kalau suhu ini berada di hampir setengah ini ya lor. Ini belum panas, ini belum stabil mesinnya, masih geter-geter. Ini karakter mobil saya yang putih ini ya gini. Untuk mesin kalau dingin nggak bisa langsung buat jalan ya lor, harus dipanaskan dulu. Ini kita biarkan dulu, ini nanti sampai naik. Ini kita tinggal dulu, kita bantu dengan cuk biar tidak main gas terus ya lor. Ini masih belum stabil, dua-duanya nyala. Kalau mobil yang ini tadi, ini langsung bisa dibuat jalan itu. Ini sudah nyala terus. Kalau ini harus manasin dulu lor, jadi mesinnya dikecer dulu biar cepat mencapai suhu 82 derajat Celcius lor. Tapi mobil ini ya emang gini, setelah pasang termostat kayak gini, saya menyadari karena begitulah cara mainnya loh.
Nih, kita gas-gas dulu biar ini mencapai suhu yang diinginkan. Ini masih tuh berada di situ loh. Saya turunkan dulu untuk cuknya nih biar enggak terlalu ngecer. Ini nanti akan naik dengan sendirinya ini. Jadi buat teman-teman yang mobilnya itu jarumnya sampai atas sini 1/4, jangan khawatir lor, itu enggak apa-apa, bukan karena mobilnya yang rusak, enggak. Mobil saya itu normalnya yang putih ini ya, normalnya segitu loh, normalnya segitu karena emang dibuat seperti itu, di setting seperti itu. Dan mobil ini enaknya stabil loh. Nah, itu kan udah naik, saya bantu gas ya lor ya, biar cepat naik sampai 1/4. Mobil ini saya setel di 1000, hampir 1000 sini loh. Saya buat RPM nya emang agak tinggi nanti. Walaupun di cuaca apapun ya tetap segitu ya loh. Nanti stabil di situ, nggak berubah-ubah untuk keadaan RPM nya. Ini mulai naik ya loh. Tuh, kita matikan untuk gasnya itu. Nah, itu. Waduh, nggak kelihatan itu. Ini nanti sampai 1/4. Saya coba yang nyala, mobil itu yang nyala dari tadi itu suhunya di berapa ya lor. Nah itu ya tetap di situ lor. Ini mobil ini nyala dari tadi lor. Ya sudah segitu lor. Ini dibuat jalan sudah bisa lor. Ini nanti kalau semakin ini naik, kalau naik itu RPM nya juga akan tinggi. Ini enggak stabil ya lor. Ini kalau keadaan seperti ini ya RPM nya di sini. Nah sini. Ini nanti semakin panas dia semakin naik, bahkan sampai 1000, padahal waktu nyala pertama itu di sini ya loh. Ini sudah saya nggak bantu cuk karena ini cuknya sudah nggak ada juga. Balik lagi ke yang putih, kita lihat. Nah ini akan stabil di suhunya ini loh, ini segitu. Itu walaupun hampir separuh sini nggak ada masalah, performa mobil juga tidak turun loh. Dan kalau ditanya mobil mana yang lebih enak dari kedua mobil ini ya loh, dari kalau saya make, saya terus terang enakan yang putih ya loh. Tarikannya itu rata, enak. Kalau ini enak tapi masih lebih enak yang putih loh. Kalau yang pakai termostat itu lebih enak, walaupun di cuaca yang dingin pun performanya nggak berkurang loh. Kalau panas pun juga nggak berkurang karena
ini normal semua, jadi saya tidak pernah mengalami overheat untuk mobil yang putih ini. Nah, tadi kenapa kok bisa beda antara RPM yang satu dengan yang satunya ya lur ya, untuk pertama kali menyalakan. Nah, kalau yang putih karena sudah memakai termostat, jadi waktu penyetelan karburator itu nunggu panasnya itu tinggi ya lur. Jadi nunggu benar-benar mobil ini sudah panas, suhunya sudah mencapai 82 derajat Celcius, baru kita setel mobil sesuai yang kita inginkan di RPM berapa gitu ya lur ya. Jadi makanya kalau waktu dingin itu biasanya agak dedet gitu, nunggu panas dulu baru bisa jalan. Itu kalau pertama dinyalain itu kira-kira nunggu kisaran 3 sampai 5 menit dulu baru bisa jalan. Dan kalau yang warna biru ini kita setel rata-rata ya lur, kira-kira. Jadi tidak nunggu suhunya itu mencapai 80 derajat Celcius, tidak. Jadi kita biarkan dulu sampai panas. Ya panasnya ya mungkin nggak sampai 82 derajat Celcius, kita setel. Jadi itu menyebabkan kalau suhu agak panas sedikit, RPM-nya itu bisa berubah-ubah loh. Nah, enaknya kalau waktu dinyalakan, karena kita settingnya itu di waktu dingin, jadi kita nyalakan sebentar, mesin kedengeran agak rata, udah buat jalan aja sudah bisa. Ya semua itu tergantung dulur-dulur semua, karena pasang termostat itu juga harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, maksudnya gitu. Kita harus yakin radiator itu juga harus kuat ya lor. Nanti saya ceritakan waktu pertama kali saya pasang termostat. Nah itu ada sejarahnya juga. Jadi nggak bisa kita langsung pasang kalau nggak yakin mobil itu benar-benar sehat. Itu malah bisa menimbulkan masalah-masalah yang lain. Kecuali kalau kita yakin emang mobil benar-benar keadaan fit prima semua, kita pasang nggak ada masalah, ya alhamdulillah. Sekian dulu, mungkin video ini kepanjangan, jadi mungkin dulur-dulur itu agak bosan mendengar ocehan-ocehan saya ya lur ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.